Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu rahmatullah, silakan dibuka surat Ibrahim ayat yang ke-19, ada di halaman 258. Insya Allah kita akan baca sampai ayat ke-24. Monggo kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru Inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaykum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu
بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau wakaf terakhirnya hamzah ada hentakan sedikit nih Bapak dan Ibu, sama. Ya, kalau ain beda lagi. Barakallahu fiik. Bapak rahmatullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita. Insyaallah malam hari ini kita masuk tema baru setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang tema mimpi yang membawa solusi. Malam hari ini insyaallah kita mulai tadabbur surat Yusuf. Nanti rangkaiannya dari ayat 50 sampai ayat yang ke-57. Kisah dimulai setelah sebelumnya Nabi Yusuf disuruh untuk mentakwil mimpi raja. 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, 7 bulir tangkai gandum yang subur dan 7 bulir gandum tangkai yang kering. Tapi sebelumnya Bapak Dewi Rahimullah, saya ingatkan hari-hari ini kita sedang berada dalam hari-hari terbaik, hari-hari terbaik dalam 1 tahun. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Walayalin ashr nanti ditafsirkan 3 oleh para ulama. Yang pertama adalah 10 hari di awal bulan Muharram. Yang kedua 10 hari di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita sedang berada di salah satu tafsir dari 3 tersebut. Jadi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang secara spesifik disebutkan di dalam hadis Rasulullah bahwa hari-hari ini amal soleh kita lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Makanya mudah-mudahan kita memperlakukannya beda Bapak dan Ibu. Jangan disamakan dengan hari-hari yang lain karena ini hari-hari yang istimewa. Kalau 10 hari terakhir Ramadan yang istimewa malamnya apa siangnya? Malamnya. Kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya. Kalau siangnya istimewa berarti amalan yang istimewa ketika siang apa? Nah, pada puasa apa tidak? Pada puasa apa tidak ini tanggal 1 sampai tanggal 9 mestinya kan pada puasa. Karena yang istimewa itu siangnya.
Dan amal soleh siang hari adalah puasa ya. Sholat kan meliputi semuanya. Ya, makanya ada selorok orang puasa itu sholatnya cuma 3 gitu. Sholat wajibnya nopo subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya sudah buka, sudah enggak puasa lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita baca dulu ayat yang ke-50. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bih falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Terjemahnya nomor 5. Dan berkatalah Al-Malik, raja, nggih, uktuni bih, datangkan dia kepadaku. Siapa yang didatangkan? Siapa yang suruh didatangkan kepada raja? Nabi Yusuf. Falamma ja'ahu rasul, ketika utusan raja, rasul itu artinya apa? Utusan. Rasul itu kan identiknya baik nggih. Ternyata ada juga rasul setan juga ada ya, rasul syayatin. Kan gitu. Ada wahyu Allah, ada wahyu setan juga kan. Oke. Falamma ja'ahu rasul, maka ketika datang kepadanya utusan, qala, maka Nabi Yusuf berkata, irji' ila rabbik, kembalilah engkau kepada tuanmu, kepada rajamu. Fas'alhu ma balun niswah, dan tanyakanlah kepadanya, kepada siapa? Raja, ma balun niswah, perkara tentang niswah, wanita. Wanita yang mana? Allati qatta'na aydiyahun, yang wanita-wanita itu dulu memotong-motong tangan mereka. Aidi kan tangannya. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Rabbku, kata Nabi Yusuf, bikaidihinna alim. Terhadap tipu daya mereka itu mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah, saya berikan beberapa catatan nih di dalam ayat ini. Maksudnya nanti juga kita baca tafsirnya. Bapak Ibu sudah belajar hibah yang diperbolehkan? Hibah yang diperbolehkan? Sudah kayaknya dulu lah. Kelalen ya? Lupa. Hibah yang diperbolehkan itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 6. Ada berapa pun? Yang senang hibah biasanya yang sini apa yang sana? Yang sana apa yang sini? Ghibah, pakai ghain. Kalau hibah pakai ha itu kan artinya pemberian. Salah satu hibah yang diperbolehkan adalah ketika menceritakan kezaliman seseorang dalam rangka meminta keadilan. Menceritakan kezaliman seseorang untuk meminta keadilan. Maka tema kajian kita kasih tema membela diri dari kezaliman. Apa yang terjadi, Bapak Ibu rahimakumullah, karena ketika utusan raja datang mengomentari ayat ini, Rasulullah SAW itu membandingkan diri Rasulullah dengan 3 Rasul sekaligus. Ya, ketika dibacakan ayat ini, Rasulullah di dalam tafsirnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Rasulullah kemudian bersabda, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Sungguh kita itu lebih syak, lebih berhak ragu daripada Ibrahim. Idz qala, ketika dia berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Bapak-bapak, ibu-ibu percaya Allah bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati? Percaya? Nabi Ibrahim itu salah satu julukannya yang kita tidak punya, Pak. Julukan beliau yang nabi-nabi lain tidak punya, apa? Bapak Tauhid. Bapaknya
tauhid. Tapi wong bapak tauhid ramane ke produsen berhala coba. Nggih kan? Beliau itu ngendika punya permintaan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Maksudnya begini, nahnu ahaqqu bisyak. Kita itu lebih berhak untuk ragu. Maksudnya Rasulullah lebih berhak untuk ragu itu apa? Rasul itu percaya enggak Allah bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati, Bapak Ibu? Percaya, tapi sebentar. Saya dulu pernah sampaikan nggih, sepinter-pinter Ustadz nyampaikan tentang surga dan neraka, gambaran yang sampai kepada Bapak Ibu mewakili berapa persen aslinya? Saya dulu pernah cerita ya, jannatin tajri min tahtihal anhar gitu nggih. Kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kayak sungai apa itu? Sungai apa nih? Yang kemarin sempat naik gitu ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau sini bayangkan bidadari, sana bayangkan apa? Ada 4 sungai disebutkan oleh Allah di dalam surat Muhammad, nggih, 4 sungai. Ada sungai yang tawar, nggak ada rasanya, ada sungai khomer, ada sungai susu, ada sungai madu. Kebayang nggak? Mewakili nggak apa yang disampaikan? Mewakili, tapi entah seberapa 0,0,0 berapa persennya dari kondisi surga dan neraka yang sesungguhnya. Karena Rasulullah bersabda, surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang dalam pikiran. Tapi Rasul itu diberi izin oleh Allah sudah lihat surga ainul yakin. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Nggih. Bapak Ibu yakin nggak berada sedang di Masjid Utsman bin Affan? Yakin nggak? Kenapa? Lihat masjidnya, lihat ustadznya lagi kasih kajian, lihat jamaah yang lain, nggih, sudah pada taraf ainul yakin. Maka Rasulullah menghadapi fitnah dari kaum Quraisy, fitnah orang-orang musyrik itu santai sekali, karena beliau sudah tahu bahwa besok akan masuk ke dalam surganya Allah yang derita di dunia itu sepele banget gitu loh. Sementara hari ini wong mikiri Hormuz pada stres. Jadi tanggal 1 ngesuk yang 1400 cc di atasnya jerorol itu pertalitis pada stres. Iya, saya kemarin ditanya salah seorang jamaah, Ustadz, nanti kalau anak-anaknya sudah nikah semua, dibawa sama pasangannya semua, gimana Ustadz? Kalau jenengan ditanya begitu jawabannya apa? Buat pasangan maning. Istri saya ikut loh. Saya jawab begini, Bapak Ibu. Saya panggil beliau kakung. Bong, saya punya Allah. Urusan itu urusannya Allah. Saya pernah sekali ngatur Gusti Allah. Pernah sekali gitu. Setelah itu nggak berani lagi. Ayo Bapak Ibu, yakin nggak punya Allah? Yakin, tapi maksudnya jenengan perlu bukti apa tidak? Kadang-kadang gitu kan. Loh iya, sekelas Nabi Ibrahim loh. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana cara Engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah tanya, awalam tu'min? Kamu nggak percaya Ibrahim? Percaya nggak Nabi Ibrahim? Percaya. Bala walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi supaya hatiku itu lebih tenang, lebih mantap Bapak Ibu. Nah, maksud kita lebih berhak untuk ragu, kan saya penasaran gini, maksudnya apa ini? Rasulullah mengendikan kita itu lebih berhak untuk ragu daripada Nabi Ibrahim ketika dia minta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maksudnya apa? Ternyata bukan ragu sebagaimana kita yang tidak tahu caranya, tetapi ragunya itu kira-kira permintaannya dikabulkan atau tidak gitu. Pertunjukan menghidupkan makhluk yang sudah mati itu dikabulkan atau tidak, itu maksudnya syaknya di situ.
Tapi kalau keyakinannya Nabi Ibrahim, keyakinannya Rasulullah itu ya jelas. Rasulullah tadi sudah pada tahap ainul yakin, melihat dengan mata kepala beliau sendiri. Maka babi rahimakumullah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 lanjutannya, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung dan menarik. Di sana disebutkan burungnya itu ada ayam jagonya, ada burung meraknya, yang dua apa ya? Iya, jadi masing-masing ulama itu ada perbedaan. Nah, setelah itu Bapak Ibu suruh dipotong-potong ya. Kepalanya dipotongi semua, sayapnya, kakinya, kemudian ditaruh di 4 bukit. Setelah itu dipanggil satu-satu. Manggilnya gimana? Jago gitu. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika yang datang ini tubuhnya jago, dikasih kepalanya apa tadi? Merak, nggak mau nempel gitu, nggak mau dibawa gitu. Tapi ketika dikasih kepalanya yang sesuai itu langsung dibawa. Insya Allah dipertunjukkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kan itu rangkaian ayatnya nih Pak Bu. Sebelumnya di ayat 259-nya kan cerita kisah tentang Uzair nih. Uzair itu kan apa? Nabi yang dianggap Tuhan, anak Allah oleh orang-orang Yahudi. Dan sebelumnya lagi ayat 258-nya mengisahkan Nabi Ibrahim berdebat dengan raja yang diceritakan di situ Tuhan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan seperti itu Tuhan kamu wahai Ibrahim gitu kan. Terus Nabi Ibrahim bilang, Tuhan saya menerbitkan matahari dari timur ya. Silakan sekarang Anda terbitkan matahari dari barat. Bisa apa tidak? Setelah itu dia ngaku kalah nggak? Rajanya ngaku kalah nggak? Apa yang dilakukan? Kita lihat kisah yang kedua. Karena ada 3 rasul yang dibandingkan oleh Rasulullah SAW dengan dirinya. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim. Yang kedua siapa? Wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Dan mudah-mudahan Allah merahmati Lut yang dia berlindung ya'wi ila ruknin syadid. Insyaallah Bapak Ibu. Sekelas Nabi Lut. Kenapa? Ketika kita baca Qasasul Anbiya menceritakan kisah Nabi Lut itu kaumnya dinamakan kaum apa? Kaum Sodom ya. Kenapa dinamakan kaum Sodom? Sodom itu kan nama wilayah ya. Sekarang menjadi nama perbuatan ya. Perbuatan amoral, aslinya nama daerah, namanya Sodom. Terus ditambahi belakangnya ya kan. Ternyata Bapak Ibu, perbuatan itu yang mengawali ya kaumnya Nabi Lut. Makanya hari ini yang sama melakukan dinisbahkannya kepada siapa? Iya, kaum Sodom, kaum Sodomi. Apa ya? Pecinta lubang anus. Pecinta lubang anus. Yang hari ini atas nama HAM mereka menuntut kesetaraan. Naudzubillah min dzalik. Bapak rahimakumullah, kebayang enggak jenengan jadi Nabi Lut, kedatangan malaikat yang menyamar menjadi laki-laki tampan sementara istrinya ngasih tahu warga bahwa di rumahnya sedang kedatangan tamu. Paniknya kayak apa coba? Maka wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi ila ruknin sadid. Ceritakan kisahnya di dalam surat apa ini tadi? Surat An-Naml, ini surat An-Naml dari ayat 54 sampai ayat 58. Nanti Bapak Ibu tadabburi sendiri nggih. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang pertama kan tadi kisahnya siapa? Nabi Ibrahim. Yang kedua kisahnya Nabi Lut. Walau labista fis sijni ma labisa Yusufu la ajabtu da'i.
seandainya aku menjadi Yusuf, ketika disuruh keluar dari penjara, aku akan penuhi panggilan raja. Rasulullah loh, Rasul kita. Tapi Nabi Yusuf ngendikan apa? Irji ila rabbik, kepada utusan, balik kamu sama rajamu. Apa urusannya Bapak Ibu? Fas'alhuma balun niswah, tanyakan dulu pada rajamu. Urusannya ke lho wong wadon-wadon sing ganu pada ngiris-ngiris tangan ke lho urusannya kayak gitu. Dari sinilah Bapak Ibu kita kemudian mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Yang pertama, integritas dan ketinggian akhlak Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa yang dimaksud Ustaz? Coba, kalau kira-kira jenengan jadi Nabi Yusuf, sebutin nama Zulaiha enggak? Sebutin nama Zulaiha enggak? Hah? Tulung takokna karo raja. Wong wadon sing jenenge Zulaiha. Kalau Zulaiha di sini kan juru sembelih halal ya. Ini Zulaiha. Zulaiha nama dalam kisah Israel. Lihat Bapak Ibu. Nabi Yusuf tidak menyebutkan nama sang wanita, tapi dia fas'alhuma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Tidak menyebut nama satu orang, tetapi allati qatta'na, yang mereka itu memotong-motong jari mereka, memotong-motong tangan mereka. Raja sih ngertos napa mboten kasus yang terjadi pada Nabi Yusuf, Bapak Ibu? Rajanya tahu enggak apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kan mentakwil mimpi. Jadi raja kemudian tahu di penjara itu ada orang yang istimewa. Tapi beliau tidak tahu sebabnya orang ini kok bisa di penjara. Maka dengan kekuasaannya sang raja kan memberikan, kalau hari ini namanya apa? Grasi, amnesti. Suruh dia keluar, bebaskan dia dari hukuman. Aku tak peduli apapun alasannya, keluarkan dia. Tapi kan Nabi Yusuf tidak serta-merta keluar, padahal yang manggil raja loh, nggih. Makanya Rasulullah itu kemudian menyatakan, seandainya aku jadi Yusuf, aku akan penuhi panggilan raja. Wis orang datakan fas'alhuma balun niswah gitu. Maksudnya begitu. Ini yang satu di antara beberapa akhlak Nabi Yusuf yang kemudian dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di belakangan juga ada. Nabi Yusuf itu begitu pemaafnya, tidak mungkit kesalahan saudara-saudaranya. Dipuji juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian beliau ingin, ya, Nabi Yusuf ini ingin membuktikan bahwa beliau itu tidak bersalah. Tidak bersalah. Makanya kita balik lagi, Bapak Ibu rahimakumullah. Hibah yang diperbolehkan. Aslinya kan tidak diperbolehkan, nggih. Di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah di antara kalian itu ada yang suka memakan daging bangkai saudaranya? Daging tapi daging bangkai. Ayatnya menyebutnya bangkai loh ya. Padahal kalau ada orang mati sebutannya apa? Mayit atau jenazah. Ini bangkai. Berarti orang hibah itu seperti enak enggak? Enak enggak Bun? Orang ngerasani itu kan kayak orang makan kacang, kayak orang nonton TV. Nggih. Maksudnya Ustadz, kalau makan kacang, yang pertama yang dimakan yang isinya 4 gitu ya. Isinya 4 dulu. Nanti kalau isinya 4 habis, 3, isinya 3 habis, 2, isinya 2 habis, 1. Kalau isinya 1 habis, bukan. Sing cilik-cilik kayak sing channel-channel kayak deplok ya. Ya. Orang nonton TV juga begitu. Pertama cari channel pengajian.
Nanti kalau pengajiannya sudah bosan, cari channel ya terakhir. Ya, ngerti dalek lah ya. Orang ngerasani juga begitu. Udahlah Bapak Ibu bicarakan saya. Nggih. Pertama sih diceritakan apa nih? Oh, Masya Allah, suaranya. Nggak suwe-suwe ngerti orang. Utangnya akeh. Nggih. Kayak nggak mobil kayak, anu nyelang. Ya mobilnya udah nyelang kayak. Kemudian ganti. Mobil saya lagi dipakai anak saya, jadi saya pinjam punya adik. Nggih. Iya, apa-apa dirasani terpelecehi. Padahal, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sudah seperti itu, kita seperti memakan bangkai saudara kita. Tetapi ada ternyata hibah yang diperbolehkan. Salah satunya tadi, ketika mengadukan kezaliman yang telah dilakukan kepada dirinya. Berarti Nabi Yusuf hibah napa mboten? Mau disit. Bapak Ibu, salah satu di antara tanda kemunafikan yang tidak disebut oleh Rasulullah di dalam hadis tentang tanda-tanda orang munafik, ayatul munafiki salasun. Apa saja? Idza hadasa kadzaba. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama berkata dusta. Wa idza uqtumina khana. Ketika dia dikasih amanat, berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika dia berjanji, dia menyelisih. Ada ulama yang kemudian menambahkan 1. Orang munafik itu orang yang suka ketika tahu aib orang lain. Para bunda ketika tahu aib bunda yang lain senang loh, mboten. Bapak-bapak ketika tahu aib bapak-bapak yang lain senang mboten. Alah ustaz jebule. Nah, itu. Jebule ta. Iya, ternyata itu adalah salah satu di antara tanda kemunafikan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Kewajiban kita ketika tahu aib saudara kita adalah kita tutupi. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Bagaimana Nabi Yusuf ora kok? Nggih? Karena masuk dalam perkara hibah yang diperbolehkan. Nggih. Dan ora diceritakan. Karena beliau perlu untuk merehabilitasi nama beliau yang sudah cemar, nggih. Makanya beliau berkata dulu, ya Rabbi ahabbus sijna, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi ajakan mereka. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga sudah pernah ceritakan bagaimana penjara itu justru menjadi tempat terbaik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menyelesaikan karya-karya besarnya, termasuk Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini. Ini bicara tentang kedoliman, bicara tentang kedoliman. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an. Unsur ahaqa zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zaliman. Zaliman berarti berlaku zalim. Zaliman au madlum, atau orang yang dizalimi. Tolonglah saudaramu yang berlaku zalim atau yang dizalimi. Yo, Bapak Ibu bingung mboten? Faqala rajulun ya Rasulullah ansurhu idza kana madluman. Ya Rasulullah, kita akan tolong mereka ketika mereka berada pada posisi madlum, berada pada posisi dizalimi. Afara'aita idza kana zaliman? Bagaimana kalau dia itu berbuat zalim? Masa ditolong? Iya kan? Ya kalau dizalimi kita tolong. Nah kalau berbuat zalim masa ditolong? Maka beliau bersabda, tahjuzuhu au tamna'uhu minadz-zulmi. Engkau cegah dia atau engkau halangi dia dari kezaliman. Fa inna dzalika nasruhu, maka itu bentuk pertolonganmu kepadanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bagaimana cara menolong saudara kita yang berbuat zalim? Ikut berserikat dalam kezalimannya? Hah? Ya kayak kemarin
waktu ada Gus yang lisannya itu keceletot bilang sesuatu, kemudian se-Indonesia ngeroyok semua. Oke. Itu berarti menolong yang berbuat dolim apa menolong orang yang didolimi? Dirujak. Dirujak oleh netizen se-Indonesia. Oke? Iya. Manusia itu kalau benar terus nanti hilang sifat kemanusiaannya, nggih? Iya. Nggih, Nabi Adam itu kan melakukan 3 yang kemudian ditiru oleh anak keturunannya. Yang pertama ngeyel. Makan jenengan semua ngaku mboten? Hah? Wis ya wong anu salah ngeyel apa maning bener ya. Yang kedua, Nabi Adam kelalen. Jenengan kelalen. Yang ketiga, Nabi Adam bersalah. Kita semua bersalah. Jadi ngeyel, kelalenan, salah. Sudah itu sifat keturunan. Dan menuntut saudara kita benar terus. Emang saudaramu malaikat nggak pernah salah? Nggih. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan kita ngaji ya kadang-kadang sregep, kadang-kadang ora. Seringnya sregep apa ora? Hah? Sholat kadang-kadang tekane kasih, kadang-kadang seringnya kasih ke telat. Ya para bunda aja gitu sama suami, tapi para bunda di sini entah enggak ya. Sebagian para bunda itu ketaatannya tergantung kepada tanggal. Nah, kalau tanggalnya masih tanggal muda jadi ngomong cepet Pak. Tapi kalau tanggal tua, masya Allah ya. Ada uang abang, tidak ada uang, dikasih ngomong lo ya. Oke, kurang 4 menit. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kenapa Nabi Yusuf berlaku seperti itu? Karena hari ini kita menjumpai, hari ini orang itu berbuat dolim, tapi tidak tahu kalau dirinya berbuat dolim. Gitu betul? Gimana Bun? Orang berbuat dolim, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah kedoliman. Jenengan pernah saya ceritani lah, kelalen maning. Sing jenenge KDRT, wis sing remuk, sing benjut, sing lanang apa sing wadon? Kadune sing wadon apa sing lanang? Sing benjut, sing dikaploki. Sing wadon nggih, Bun nggih. Lah angger KDRT sing benjut sing lanang, dan istrinya jen tidak tahu gitu loh. Iya tidak tahu. Bunda tahu enggak kalau yang jenengan lakukan itu dosa besar? Enggak Ustaz, astagfirullahaladzim. Bojone dhewek sing lanang, orang yang mencarikan nafkah buatnya digebuki. Ustaz tahu dari mana? Lah lanang wadon ngadep karo nyong. Sing lanangnya pengacara maning. Iya Bapak Ibu. Yang nah kita kena bahan ceramah gitu. Nggih. Saya sampaikan berulang-ulang. Itu kan si istri berarti berbuat dolim, tapi dia tidak tahu kalau perbuatannya adalah perbuatan dolim. Nah, bisa jadi para wanita ini yang musyrik ini kan tidak tahu bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kedoliman. Maka Nabi Yusuf kasih tahu kepada raja, aku itu masuk ke dalam penjara itu bukan karena aku bersalah, tapi aku berada pada posisi di zalimi. Begitu Bapak. Nah hari ini kan bahkan banyak ya orang yang dizalimi ngaju malah terobati kedolimannya apa tambah didolimi. Cok aja berikan jawab bahaya loh ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya kedoliman itu kan Allah haramkan untuk dirinya sendiri. Aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Makanya kita juga berusaha supaya dalam hidup kita seminimal mungkin tidak berbuat dolim. Seminimal mungkin. Mungkin nggak Bapak Ibu berbuat dolim? Kapan?
Ya, kalau bicara sudah hak dan kewajiban, nggih. Kewajiban suami hak istri, kewajiban istri hak suami. Ada kemungkinan dikurangi atau dilebihkan apa tidak kewajiban dan haknya? Ada ya? Ada ya? Oke. Kita jeda dengarkan adzan dulu. Aku lu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya bacakan hadis nggih, disebutkan di tafsir Ibnu Katsir dari Imam Abdul Razzaq nggih, dari Ikrimah yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku kagum kepada Yusuf karena kesabaran dan kemuliaannya. Semoga Allah memberikan ampunan kepadanya ketika ditanya tentang sapi-sapi yang kurus dan yang gemuk. Seandainya aku seperti dia, tentulah aku tidak akan memberikan jawaban kepada mereka sebelum mempersyaratkan bahwa mereka mengeluarkanku dari penjara. Rasulullah loh, nggih Bapak Ibu nggih. Jadi jawab takwilnya apa syaratnya? Angger retok nakang penjara nyongkon jawab gitu nggih. Masyaallah. Sesungguhnya aku merasa kagum kepada Yusuf karena kesabaran dan kemuliaannya. Semoga Allah memberikan ampunan baginya ketika utusan raja datang kepadanya. Seandainya aku seperti dia, niscaya aku bersegera menuju ke pintu keluar. Tetapi dia menghendaki agar dibersihkan, agar namanya dibersihkan dahulu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini misinya Nabi Yusuf. Kenapa tidak segera memenuhi panggilan raja? Tujuannya apa? Supaya namanya direhabilitasi dulu. Karena beliau masuk penjara itu bukan karena bersalah, tapi karena berada pada posisi dizalimi. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga kemudian sadar sesadar-sadarnya betapa besar ujian orang yang berkuasa. Kalau tidak hati-hati, dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk mendolimi orang lain. Bahkan kedolimannya bisa sistematis. Sampai dikatakan kebenaran yang tidak terorganisir bisa dikalahkan oleh kejahatan. Itu kan sama dengan kezoliman. Kezoliman tapi terorganisir, maka bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Makanya kita juga kalau berbuat kebaikan diorganisir, pakai sistem terkontrol sehingga nanti bisa mengkanter kebatilan yang hari ini terorganisir mboten. Nah niku gegeran wingi Epstein kira-kira terorganisir mboten niku? Epstein terorganisirnya pakai banget mboten? Iya kan, cawel, iya kan, kejahatannya ditutupi, akhirnya menjadi kotak Pandora yang satu saat nanti kalau dibuka. Hari kan banyak orang yang kemudian dikunci gara-gara nopo dosa-dosanya, awas loh ya macam-macam dosa-dosamu tak buka gitu kan. Nah untuk bilang minta lagi. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah proses seperti apa yang kemudian terjadi setelah Nabi Yusuf menolak panggilan raja, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Aku lu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebih maaf kami kembalikan kepada Raisul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.